Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irra Fitriani dari kelas manajemen 01 STIE Bank BPD Jateng. Oke, pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan latihan soal yaitu untuk analisis regresi berganda. Nah, di sini nanti ada 2 soal. Langsung saja untuk soal yang pertama di sini. Berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan atau X1, tingkat religiusitas atau X2, tingkat kesehatan masyarakat atau Y di Kelurahan Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Nah, berikut ini adalah datanya. Langsung saja kita masukkan ke SPSS-nya. Nah, di sini yang pertama kita klik variabel Q ya, teman-teman. Nah, untuk cara memasukkan ke variabel Q-nya itu sudah ada pada video-video sebelumnya. Nah, di sini ada 3 variabel untuk X1, X2, dan Y. Kemudian langkah selanjutnya kita klik untuk data view. Nah, di sini kita tinggal memasukkan untuk data-datanya sesuai yang ada pada soal. Nah, di sini sudah saya masukkan untuk data-datanya. Kemudian selanjutnya kita klik analyze di sini. Kita klik analyze ya, teman-teman. Kemudian kita akan pilih di sini regression. Dan kemudian kita akan pilih linear. Nah, di sini kemudian kita akan masukkan untuk data dependennya sendiri. Di sini adalah tingkat kesehatan, kita masukkan. Kemudian untuk data independennya sendiri ada tingkat sadar lingkungan, dan kemudian ada tingkat religiusitas X1 dan X2. Kemudian kita edit terlebih dahulu. Nah, di sini untuk linear regressionnya kita klik semua untuk mengetahui nanti ya outputnya. Kemudian di sini plusnya kita klik histogram, nanti kita akan mengetahui untuk diagramnya itu bagaimana. Kemudian optionnya, nah di sini sudah sesuai. Kemudian langkah selanjutnya kita klik OK untuk melihat hasil outputnya. Oke, ini untuk hasil outputnya sendiri. Nah, di sini kita akan lihat untuk regressionnya. Nah, ada adalah deskriptif statistiknya. Untuk tingkat kesehatan masyarakatnya rata-rata itu 75,68 dengan standar deviasi 5,9. Dan dengan jumlah data tadi ada 13. Untuk tingkat sadar lingkungan itu ada 49,62 dengan standar deviasi 4,9 dan jumlah data 13. Nah, untuk tingkat religiusitas itu dengan rata-rata 59,62 dengan standar deviasi 4,9 dan jumlah data ada 13. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sini nilai korelasi itu menunjukkan angka sebesar. Di sini nilai korelasinya itu 0,989 antara tingkat sadar lingkungan dengan tingkat kesehatan, antara tingkat kesehatan masyarakat dengan tingkat sadar lingkungan itu memiliki nilai korelasi 0,989. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan masyarakat dengan tingkat sadar lingkungan itu adalah kuat. Kemudian selanjutnya itu nilai korelasi menunjukkan angka sama ya, teman-teman, yaitu 0,989 antara tingkat kesehatan masyarakat dengan tingkat religiusitas. Nah,
Hal ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan masyarakat dengan tingkat religiusitas itu adalah kuat. Nah, di sini kita akan lihat, nah untuk kolom model summary-nya, nah untuk kolom R sendiri ini menunjukkan angka koefisien korelasinya itu sebesar 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel itu sangat kuat ya teman-teman. Kemudian pada kolom R square-nya ini menunjukkan angka 0,978. Nah, hal ini berarti bahwa antara tingkat kesehatan masyarakat tadi di sini dengan tingkat sadar lingkungan dan tingkat religiusitas. Nah, ini religiusitas itu sebesar 97,8%. Di sini 97,8%. Kemudian dan dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kemudian pada kolom standar error sendiri di sini menunjukkan angka sebesar 0,936. Nah, bahwa model regresi ini itu baik model regresi ini baik digunakan karena itu standar deviasinya itu 0,936. Nah, ini itu lebih kecil dibanding dengan standar deviasi tadi itu tingkat kesehatan masyarakat. Nah, tingkat kesehatan masyarakat tadi memiliki 5 standar deviasi 5,9. Nah, kemudian kita akan lihat untuk persamaan regresinya. Nah, di sini kita akan lihat untuk penyusunan persamaan regresinya. Nah, dapat dilihat itu dengan menggunakan nilai-nilai pada kolom B. Di sini pada kolom B, konstan dan tingkat religiusitas. Nah, dari kolom B ini didapatkan konstan sebesar 3,601, sedangkan untuk nilai koefisien variabel tingkat religiusitas itu sebesar 1,199 dengan nah di sini kemudian sehingga didapatkan untuk persamaan regresinya itu yaitu yaitu 3,601 ditambah dengan 1,196 dikali dengan X1. Nah, kemudian ini untuk persamaan grafiknya di sini, gambaran untuk histogramnya. Nah, untuk standar defisiasinya 0,957 dengan jumlah data 13. Nah, untuk rata-ratanya ini ya teman-teman. Itu adalah hasil dari penyelesaian untuk soal yang nomor 1. Ya, selanjutnya kita akan lakukan pembahasan untuk soal yang nomor 2.
Nah, di sini kita baca soalnya terlebih dahulu. Seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3 terhadap tingkat kebugaran atau Y itu seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menerapkan analisis regresi berganda pada data tersebut. Berikut adalah data yang diperoleh. Nah, ini untuk datanya. Nah, dalam analisis regresi berganda ini, tinggi badan atau X1, berat badan atau X2, dan usia X3 digunakan sebagai variabel independen atau prediktor. Nah, di sini sedangkan untuk tingkat kebugaran merupakan variabel dari dependen atau respon. Berdasarkan data di atas, buatlah model regresi berganda yang memprediksi tingkat kebugaran atau Y berdasarkan tinggi badan atau X1, berat badan atau X2, dan usia X3. Nah, di sini dalam model regresi berganda, tingkat kebugaran atau Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan ini beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3. Nah, di mana Y itu variabel dependen, X1 variabel independen, X2 variabel independen, dan X3 itu variabel independen juga. Nah, kemudian di sini nanti tugasnya adalah untuk menentukan koefisien regresinya, yaitu beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 berdasarkan data yang diberikan. Nah, dapat menggunakan analisis regresi berganda seperti model least square untuk menemukan koefisien tersebut. Nah, ini untuk soal yang nomor 2. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Di sini kita klik untuk variabel view-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti dengan X3 karena ada 3 variabel, kemudian di sini adalah Y. Di sini untuk X1 itu adalah kemudian kita masuk ke ini. Nah, ini conditionnya kita ganti ini sebagai nominal. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita klik data view untuk memasukkan dari data-datanya. Kita masukkan oke, untuk semua data itu sudah saya masukkan.
Kemudian langkah selanjutnya kita klik analyze. Di sini kita pilih regression dan kita pilih linear. Nah, di sini untuk klik analyze, kemudian kita pilih regression dan kita pilih. Nah, di sini kemudian kita pilih untuk statistiknya. Nah, sudah tercentang semua. Kemudian untuk plotsnya di sini histogram sudah. Nanti kita akan lihat untuk gambarnya dan optionnya sudah sesuai. Ya, kemudian langkah selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk outputnya, yang pertama itu deskriptif statistiknya, yang tingkat kebugaran dengan rata-rata 74 dengan standar deviasinya itu 4,9 dengan jumlah data 5. Nah, untuk tinggi badan rata-ratanya 169 dengan standar deviasi 9,6 dengan jumlah data 5. Nah, untuk berat badan rata-ratanya 63,60 dengan standar deviasi 6,1 dengan jumlah data 5. Untuk usia sendiri rata-ratanya 30 dengan standar deviasi 3,8 dengan jumlah data itu adalah 5. Nah, kemudian kita akan lihat untuk nilai korelasinya sendiri. Nah, di sini nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,972 antara tingkat antara di sini tingkat kebugaran dan tinggi badan, antara tingkat kebugaran dan tinggi badan. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kebugaran dengan tinggi badan itu adalah kuat. Kemudian nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,984. 0,984 ini antara tingkat kebugaran dengan berat badan. Nah, di sini itu menunjukkan hubungan korelasi yang sangat kuat antara berat badan dengan usia. Kemudian di sini untuk nilai korelasinya di sini untuk usia sendiri itu 0,902. Kemudian kita akan lihat untuk kolom R-nya. Nah, di sini untuk kolom R-nya, kolom pada di sini R-nya, R itu menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,999. Nah, hal ini bahwa menunjukkan hubungan antara variabel itu sangat kuat. Kemudian pada kolom R square merupakan kuadrat dari nilai R square sendiri itu disebut juga dengan koefisien determinasi itu menunjukkan angka 0,998. Hal ini berarti bahwa antara usia, tinggi badan dengan berat badan, tinggi badan dengan berat badan tersebut itu menjelaskan sebesar 99,8%. Nah, kemudian pada kolom standar error-nya sendiri itu sebesar 0,447. Nah, 0,447 ini itu
lebih kecil dari standar devi lebih kecil dari standar defisiensi tingkat kebugaran ya teman-teman. Nah, untuk standar defisiensi tingkat kebugaran sendiri itu 4,9. Sedangkan tadi itu sebesar 0,447. Nah, kemudian kita akan lihat untuk bagian koefisien. Kita akan lihat untuk persamaan garisnya. Nah, di sini. Nah, untuk penyusunan persamaan garis itu kita dapat menggunakan nilai-nilai yang berada dalam kolom B. Nah, di sini ada konstan, variabel tinggi badan, variabel berat badan, dan variabel usia dengan untuk responnya sendiri itu adalah tingkat kebugaran. Nah, di sini dari kolom B ini didapat konstan itu sebesar 16,879. Sedangkan untuk nilai koefisien tinggi badan 0,106, kemudian berat badan 0,427 dan usia itu 0,403. Nah, di sini juga sudah didapat untuk nilai beta 0 tadi beta 0, kemudian beta 1, beta 2, dan beta 3. Nah, untuk beta 0-nya sendiri adalah 16,879, untuk beta 1-nya 0,106, beta 2-nya 0,427, dan beta usia 0,403. Nah, untuk persamaan regresinya sendiri itu Y sama dengan 16,879 ditambah dengan 0,106 dikali X1 ditambah dengan 0,427 dikali X2 dan ditambah dengan 0,403 dikali dengan X3. Itu adalah persamaan garis regresinya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk histogram atau tabelnya. Nah, di sini rata-ratanya negatif 6,36 dengan standar deviasi 0,5 dengan jumlah data adalah nilai. Nah, ini bentuk gambar pada diagramnya. Oke, itu adalah penjelasan dari soal nomor 3. Nomor 2, maaf, penjelasan untuk soal yang nomor 2 atau soal terakhir. Itu saja penjelasan mengenai analisis regresi berganda di bidang kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.